Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jadi kembali lagi ke video saya. Saya atas nama Muhammad Fatur Rahman Faisal, NIM 2279001 dari Prodi Bisnis Digital. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Oke, jadi topik yang akan kita bahas ini itu bridge, katalisator dalam perkembangan sistem pembayaran alternatif global. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu CRIS ya. Nah, ini dia penjelasannya. CRIS adalah sistem singkatan dari kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Cina, dan Afrika Selatan. Nah, CRIS ini dibentuk sebagai forum untuk negara-negara ini agar dapat bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian, pengaruh politik global, serta penangani isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan, dan keamanan. Oke, jadi kita masuk ke latar belakang ya. Latar belakang itu meningkatnya penolakan terhadap dominasi dolar US negara-negara BRICS berupa untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional mereka. Langkah ini didorong oleh meningkatnya kekhawatiran akan dampak sanksi ekonomi dari Barat, terutama setelah beberapa negara seperti Rusia dikenakan sanksi yang melibatkan batasan akses ke sistem keuangan internasional dengan bertransaksi dalam mata uang lokal atau menggunakan sistem pembayaran alternatif. Negara-negara BRICS dapat menghindari risiko tersebut. Pengembangan sistem pembayaran mandiri negara-negara BRICS melalui pengembangan sistem pembayaran antara bangsa yang tidak bergantung pada SWIFT, sistem komunikasi antar bank yang berbasis di Belgia dan digunakan secara global untuk transaksi lalu lintas negara. Rusia telah mengembangkan SPFS (System for Transfer of Financial Messages) sebagai alternatif SWIFT. Sementara Cina memiliki CHIPS Cross-Border Interbank Payment System. Kedua sistem ini bersama-sama berupaya untuk negara-negara BRICS lainnya mencerminkan langkah strategis untuk mendukung sistem keuangan dan yang lebih terdesentralisasi ya. Nah, peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan ini bilateral negara-negara BRICS secara berharap meningkatkan penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan bilateral. Misalnya itu India dan Rusia telah melakukan transaksi minyak dan produk energi dalam mata uang rupiah dan rubel, menghindari dolar. Nah, volume perdagangan BRICS itu dan penggunaan mata uang lokal perdagangan bilateral dalam mata uang lokal itu beberapa negara BRICS telah memperkenalkan perjanjian untuk menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. Nah, misalnya India dan Rusia telah menyepakati penggunaan rupiah dan rubel dalam perdagangan energi. Pada tahun 2022, perdagangan antar India dan Rusia itu menggunakan mata uang lokal diperkirakan mencapai sekitar 30 miliar dolar. Cina Rusia pada tahun 2022 volume perdagangan antar Cina dan Rusia tercatat mencapai lebih dari 190 miliar dolar. Nah, dan lebih dari 50% itu dari total perdagangan ini dilakukan dengan menggunakan mata uang lokal euro tanpa melibatkan US dollar.
Pangsa pasar alternatif bridge system saat ini memproses sekitar 200 triliun transaksi per tahun yang sebagai besar menggunakan dolar US. Nah, mempelajari bridge ini sebagai katalisator dalam mengembangkan sistem pembayaran yang alternatif global memiliki banyak manfaat, terutama bagi mereka yang tertarik pada bidang ekonomi, hubungan internasional, keuangan, dan bisnis. Nah, selain itu kita dapat memahami lebih mendalam tentang perubahan sistem global, tentang risiko ekonomi dan politik, peluang bisnis dan investasi di negara bridge dan negara-negara berkembang, memahami dinamika hubungan internasional dalam dunia multipolar dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke permasalahan. Nah, itu yang pertama itu kita di sini ada 3 permasalahan. Yang pertama itu bagaimana bridge berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar US dalam transaksi internasional. Nah, yang kedua ada apakah pengembangan sistem pembayaran alternatif oleh bridge dapat mendorong atau malah menghambat perdagangan dan investasi antar negara-negara anggota serta dengan negara-negara lain ya. Ketiga ada bagaimana upaya bridge dalam membangun sistem pembayaran alternatif memengaruhi stabilitas ekonomi global. Oke, kita masuk ke pustaka itu teori-teorinya. Itu yang pertama teori Gemono mata uang global. Mata uang itu Berry Green telah membahas geometri mata uang global, terutama dominasi dolar US atau Amerika dalam perdagangan internasional. Menurut teori ini, negara-negara bergantung pada mata uang tunggal dalam perdagangan global bersiko mengalami ketidakstabilan karena dipengaruhi oleh kebijakan moneter US. Nah, yang kedua itu teori kedaulatan financial sovereignty. Nah, ini Eric Heliner berpendapat bahwasanya kedaulatan finansial merupakan hal penting bagi negara berkembang agar dapat mengontrol sistem pembayaran dan kebijakan moneter mereka sendiri dengan mendukung penggunaan mata uang lokal dan mendengar antar negara. Bridge membantu negara anggotanya menjaga kedaulatan finansial mereka. Nah, teori demonstrasi, kita masuk ke teori dedolarisasi. Nah, dedolarisasi adalah konsep yang menekankan pada pengurangan ketergantungan terhadap dolar US dalam transaksi internasional. Ahli ekonomi seperti James Rickus mengemukakan bahwasanya negara-negara yang tergantung pada dolar US tergantung oleh kebijakan ekonomi US yang kadang-kadang tidak menguntungkan bagi ekonomi mereka sendiri. Dedolarisasi adalah strategi yang digunakan oleh bridge untuk menciptakan sistem pembayaran global yang lebih beragam dan resilient. Nah, teori sistem pembayaran multilateral yang pertama itu ini dalam meneliti itu oleh ahli ekonomi seperti John Williamson. Sistem multilateral ditangkap sebagai cara untuk menciptakan keseimbangan ekonomi global yang lebih baik. Bridge mempromosikan menggunakan mata uang anggotanya dalam perdagangan internasional yang sejalan dengan konsep multilateral ini. Nah, selanjutnya ada penelitian tentang pembangunan infrastruktur teknologi keuangan atau fintech dalam sistem pembayaran internasional. Nah, banyak penelitian ini menyebutkan bahwa teknologi keuangan atau fintech memainkan peran besar dalam menciptakan sistem pembayaran global yang lebih inklusif dan aman. Teknologi seperti blockchain dan mata uang digital dapat mendukung sistem pembayaran alternatif yang diinisiasikan oleh bridge. Penelitian oleh Dennis Stepcott menunjukkan bahwasanya blockchain dan meninggalkan transparansi, keamanan, dan kecepatan dalam transaksi internasional. Bridge ini dapat memanfaatkan teknologi ini untuk membangun sistem pembayaran yang aman, efisiensi, dan integritas dalam lembaga
Barat seperti SWIFT. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, bagaimana bridge berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar US dalam transaksi internasional. Bridge berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar US dalam transaksi internasional melalui berbagai inisiatif strategis yang mencakup penggunaan mata uang lokal, pengembangan sistem pembayaran alternatif, serta kolaborasi dalam ekonomi digital. Nah, ada upaya-upaya untuk dapat dilakukan oleh bridge ini. Yang pertama itu menggunakan mata uang lokal dalam berdagang bilateral. Nah, negara-negara anggota bridge itu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan itu semakin sering menggunakan mata uang lokal mereka dalam transaksi perdagangan bilateral. Langkah ini mengurangi kebutuhan akan dolar sebagai US sebagai perantara, sehingga negara-negara ini dapat melakukan perdagangan tanpa harus melalui dolar. Yang kedua itu ada pembentukan sistem pembayaran alternatif. Bridge telah mengembangkan atau sedang mengembangkan sistem pembayaran digital negara alternatif yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem yang didominisasi oleh Barat seperti SWIFT. Sistem pembayaran ini seperti ini memungkinkan transaksi langsung antar bank-bank di negara anggota bridge tanpa melalui SWIFT dan tanpa memerlukan konversi ke dalam dolar US. Nah, selanjutnya itu ada pembentukan bank pembangunan baru. Nah, bridge mendirikan bank pembangunan baru New Development Bank NDB ya, pada tahun 2015 ini, yang bertujuan untuk menyediakan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara anggota tanpa harus bergantung pada dolar. Pembiayaan ini sebagai besar dilakukan dalam mata uang lokal negara anggota. Kerjasama dalam mata uang digital, bridge juga mulai mengeksplorasi potensi mata uang digital sebagai alat untuk transparansi internasional. Beberapa anggota bridge seperti Tiongkok dan Yuan Digital Launching dalam mengembangkan mata uang digital nasional. Nah, yang selanjutnya ada promosi dedolarisasi melalui kebijakan ekonomi, yaitu negara-negara bridge semakin mengadopsi kebijakan ekonomi yang mendorong dedolarisasi dalam perdagangan internasional. Mereka juga meningkatkan cadangan mata uang selain dolar seperti yuan, euro, dan emas Rusia misalnya, dalam mengurangi cadangan dolar di bank itu sentral dan mendorong kontrak perdagangan internasional yang menggunakan rubel dan mata uang lainnya. Nah, perluasan keanggotaan bridge ya. Nah, bridge telah mempertimbangkan untuk memperluas keanggotaannya dengan memasukkan negara-negara lain yang juga tertarik untuk mengurangi ketergantungan pada dolar seperti Argentina, Iran, dan Arab Saudi. Nah, kita masuk yang kedua itu pengembangan sistem pembayaran alternatif oleh bridge dapat mendorong atau malah menghambat perdagangan dan investasi antar negara-negara anggota serta dengan negara-negara lain ya. Nah, ini dia jawabannya. Pengembangan sistem pembayaran alternatif oleh bridge itu dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perdagangan dan investasi antara negara-negara keanggotaannya serta dengan negara-negara lain. Pengembangan sistem pembayaran alternatif oleh bridge itu berpotensi besar untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara-negara anggota, khususnya dengan mengurangi ketergantungan pada dolar US dan memperkuat kedaulatan ekonomi mereka. Namun tantangan teknis itu risiko keamanan dan ketidakpastian geopolitik bisa menjadi penghambat yang signifikan. Nah, keberhasilan sistem ini dalam mendorong perdagangan dan investasi akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara bridge untuk menciptakan sistem dan andal, aman, dan kompatibel
serta untuk mereka dalam membangun kepercayaan dalam komunitas internasional. Nah, potensi-potensi dorongan bagi perdagangan dan investasi ya ada 4 ya. Mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang kedua itu memperkuat kedaulatan ekonomi, mendorong kolaborasi inovasi dan teknologi keuangan, dan terakhir itu meningkatkan daya tarik bridge bagi mitra dagang lainnya. Nah, potensi tantangan dan hambatan ada 5 ya. Tadi yang 4 sekarang 5. Nah, yang pertama itu kurangnya standarisasi dan integrasi teknologi, yang kedua risiko keamanan cyber, yang ketiga kurangnya pengakuan global, yang keempat perubahan perubahan persepsi pasar internasional, yang kelima pengaruh geopolitik dan ketegangan ekonomi. Nah, bagaimana upaya bridge dalam membangun sistem pembayaran alternatif memengaruhi stabilitas ekonomi global? Nah, upaya bridge itu dalam membangun sistem pembayaran alternatif itu untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, membawa berbagai dampak potensial terhadap stabilitas ekonomi global. Nah, berikut berupa upaya juga memiliki beberapa pengaruh. Ya, yang pertama itu diversifikasi sistem keuangan global, yang kedua itu kemandirian ekonomi dan negara anggota, yang ketiga ada reduksi risiko sistemik global, yang keempat ada potensi fragmentasi sistem keuangan, yang kelima meningkatkan ketergantungan geopolitik. Nah, yang pertama itu sistem pembayaran alternatif dari bridge itu memungkinkan diversifikasikan dalam perdagangan internasional sehingga mengurangi dominasi dolar US. Nah, yang kedua itu sistem pembayaran alternatif itu memberikan negara-negara bridge lebih banyak kemandirian dan mengelola kebijakan ekonomi dan keuangan. Nah, yang ketiga itu ketergantungan pada satu mata uang global seperti dolar AS menciptakan risiko sistemik karena kebijakan ekonomi AS berdapatan luas pada ekonomi dunia. Nah, yang keempat itu ada meskipun sistem alternatif bisa memperkuat stabilitas dengan mengidentifikasi opsi pembayaran, potensi fragmentasi juga sistem keuangan global dapat muncul. Yang kelima ada langkah bridge dalam membangun sistem pembayaran alternatif bisa menimbulkan ketegangan dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, bridge adalah jadi teman-teman, bridge itu adalah singkatan dari kelompok negara yang berkembang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Cina, dan Afrika Selatan. Nah, pengembangan sistem pembayaran alternatif oleh bridge itu dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perdagangan dan investasi antar negara-negara anggotanya serta dengan negara-negara lain ya. Nah, Kris ini mendirikan bank, membangun bangunan baru, yaitu Neo Development Bank atau NDB ya pada tahun 2015 yang bertujuan untuk menyediakan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara anggota tanpa harus bergantungan pada dolar. Nah, pembiayaan ini sebagian besar dilakukan dalam mata uang lokal negara anggota. Nah, langkah bridge ini dalam membangun sistem pembayaran alternatif bisa menimbulkan ketegangan dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat ya. Nah, sarannya itu bridge itu dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi internasional melalui beberapa inisiatif seperti penggunaan mata uang lokal, pengembangan bank atau bridge NDB ya, pengembangan sistem pembayaran alternatif juga, cadang diversifikasi aset cadangan. Nah, ini bisa membuat mereka lebih fleksibel dalam berinvestasi dan berdagang tanpa khawatir ya
terkena sanksi atau pembatasan dari negara lain. Nah, sistem pembayaran alternatif mungkin sulit untuk diintegrasikan dengan sistem keuangan global yang dominasi oleh SWIFT dan dolar AS. Namun negara-negara yang tidak menggunakan sistem bridge ini mungkin enggan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme dan pembayaran baru yang bisa menjadi hambatan dalam transaksi perdagangan dan dengan negara non bridge ya. Oke, mungkin itu saja dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.